Umur umatku di akhir zaman ini baina sittina wa sab'in. Sungguh umur umatku di akhir zaman, kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, antara 60 dan 70 ya Bu. Dan Nabi kita saja diwafatkan oleh Allah umur 63 tahun, tidak panjang kan? Itulah gambaran betapa semakin singkatnya durasi kehidupan di dunia yang fana ini. Nah tentunya apa yang mau kita ambil yang perlu diambil, melainkan hanya bekal amal ibadah. Ibadah mahdoh berupa sholat, puasa dan sebagainya, juga ibadah secara umum. Interaksi sosial kita juga yang bernilai ibadah. Ya salah satunya nanti buku yang akan kita sampaikan, Adabul Mufrad ini ya. Adab-adab, perilaku, perangai, ahlakul karimah, karakteristik kita sehari-hari. Nah, sebab selalu disampaikan oleh sebagian masyarakat kita ya, walaupun mereka taunya dari ustadz-ustadz juga, sebuah pepatah Arab, ini bukan hadis Bapak Ibu ya. Al-adabu fauqal ilmi, adab, etika, ahlakul karimah itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang apa Pak? Ilmu. Nah, jadi mohon maaf, sepintar apapun otak kita, gelar, titel, nah, sedalam apapun mungkin kita mendapatkan kajian demi kajian, ya silakan saja. Tapi kalau kita tidak berakhlak, tidak ada nilainya ya. Itulah. Jadi akhlak ini merupakan suatu hal yang dipandang oleh Allah, merupakan suatu tingkat mulianya jati diri seseorang. Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan sanjungan kepada seorang yang kita layak untuk berkuduah kepadanya. Siapa itu? Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Adab beliau itu sangat tinggi ya. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Allah bahwasanya Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada level akhlak yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau ya. Untuk umat akhir zaman yang kita adalah umat akhir zaman tersebut, beliau sangat mulia. Dan oleh sebab itu anjuran Allah juga lah agar kita berkuduah kepadanya. Nah, seperti pada surah Al-Ahzab 21. Ya, sebagian kaum muslimin juga familiar dengan ayat ini ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh buat kalian ada perilaku yang baik untuk kalian jadikan suri tauladan. Itu apa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sajalah yang patut untuk kita jadikan kuduah, contoh dan suri tauladan. Nah, kemudian apa lagi? Allah juga menyanjung beliau dan bahkan diproklamirkan ke seluruh alam semesta Bapak Ibu. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, kalau bahasa kita selalu Pak, orang-orang tua Pak, junjungan alam katanya. Nah, jadi Rasulullah itu rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya kepada manusia Bapak Ibu ya, kepada semua makhluk, kepada hewan, kepada kucing sekalipun Rasulullah itu menjadi rahmat. Nah, begitulah mulianya beliau. Ya. Semua alam ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang karena telah diutusnya beliau oleh Allah ke permukaan bumi ini. Nah, oleh sebab itu tentu saja dikarenakan beliaulah yang menjadi kuduah, suri dan tauladan, maka kita juga umat akhir zaman ini selayaknya pula lah mengikuti, mentauladani peri kehidupan beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu menyampaikan kepada kita yang salah satu daripada akhlak beliau itu adalah seperti yang termaktub pada surah At-Taubah ayat 128 ya. Ini bagaimana level kadar kecintaan beliau kepada umatnya akhir zaman ini, kepada kita Bapak Ibu.
Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan supaya kalian menjadi orang-orang yang beriman dan amat belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Nah, inilah salah satu ciri sifat mulia yang melekat pada diri Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang begitu sayang dan cinta kepada umatnya. Artinya apa? Betapa sakit dirasakannya Pak bila dia melihat umatnya susah. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sedih dia. Nah, biarlah seluruh penderitaan itu diberikan kepadanya asalkan jangan kepada umatnya. Nah, makanya viral Pak, semuanya kita tahu ya. Seorang tokoh, beliau adalah penulis 100 tokoh utama Pak ya, Michael Hart. Nah, ini seorang orientalis Pak, beragama non muslim dia, tapi dia berani menulis sebuah buku yang dia terbitkan dengan judul 100 tokoh terkemuka. Ternyata apa Bapak Ibu? Beliau tidak segan-segan meletakkan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di level yang pertama. Coba lihat. Jadi yang 100 itu Pak, Nabi kita yang paling di atas ya. Ya, memang beliau berkomen Muhammad itu sesuatu yang ya menurut beliau ya, dia hanya seorang Arab. Ya, orang Arab tahulah pekerjaannya cuma apa Pak? Mengembala ya. Kenapa beliau bisa menjadi seorang utusan Allah dan bahkan bisa mempersatukan seluruh kabilah-kabilah Arab yang bersengketa? Nah, itu Pak kekaguman beliau kepada pribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Michael Hart mendudukkan peringkat utama Nabi kita di atas 100 tokoh yang terkenal, yang berpengaruh. Nah, jadi membuktikan bahwasanya selayaknya lah kita jadikan beliau sebagai qudwah dalam rangka menerapkan akhlak keseharian kita dalam hidup, apakah itu berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan kepada siapapun yang kalau memang dia dalam hal-hal yang sifatnya solidaritas sesama manusia ya. Nah, beda nanti kalau akidah, ada pula rujukan-rujukan dan patokan-patokannya. Nah, selama dia sepanjang sebagai sesama manusia makhluk Allah di muka bumi ini, selayaknya kita melakukan muamalah yang baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat pula bagaimana peri kehidupan Rasulullah dalam kesehariannya, yang beliau itu sesungguhnya Bapak Ibu status dan profesinya sangat banyak ya. Beliau itu jauh lebih sibuk dari kita. Dia sebagai seorang suami dari istri-istrinya, sebagai ayah dari anak-anaknya, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, bahkan bagaimana beliau sebagai seorang ekonom, sebagai panglima perang. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, status bahkan pekerjaan beliau itu super sibuk. Nah, coba lihat, jauh dibandingkan dengan kita, walau dengan apapun jabatan yang kita sandang, tidaklah sesibuk apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Terbukti ya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang ada orang yang bermasalah rumah tangganya, kemana dilaporkannya Pak? Pada Rasulullah. Masalah apa saja. Nah, sehingga beliau itu cukup universal ya, menyeluruh ya. Seluruh tatanan kehidupan bangsa Arab masa itu, yang ketika itu masih hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliaulah sebagai narasumber utamanya. Nah, ini kelebihan beliau. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana
hal-hal dalam keseharian beliau yang layak untuk kita jadikan panutan, sehingga kita insyaallah ta'ala menjadi orang-orang yang benar-benar berpredikat sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada beliau. Nah, seperti dalam keseharian beliau bersama keluarganya ya, istri dan anak-anaknya, ya sebagaimana yang kita ketahui, beliau juga adalah orang-orang adapun merupakan satu sosok manusia hamba Allah mulia yang dia juga tidak ada rasa gengsi gitu Pak ya, untuk membantu bagaimana untuk meringankan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangganya. Nah, sehingga banyak riwayat mengatakan ketika para sahabat bertanya kepada ibunda kita Aisyah ya, ibunda Ummul Mukminin ya, bagaimanakah engkau lihat kehidupan keseharian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia itu baca Quran terus, beribadah terus? Tidak, kata Aisyah ya. Nah, beliau juga senantiasa menyempatkan dirinya bekerja sama meringankan tugas para istrinya. Nah, jadi ini suatu gambaran buat kita Bapak Ibu. Dalam keseharian kalau kita ingin mencontoh pribadi Nabi kita, tidaklah sesuatu hal yang gengsi, menurunkan derajat sebagai seorang laki-laki. Bila memang ada hal yang terpaksa kita harus bekerja sama dengan istri kita, itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam beberapa hadis ini kita sampaikan bagaimana akhlak beliau kepada keluarganya ya. Dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dari Abi Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lagi-lagi stressingnya Bapak Ibu, akhlak. Bukan menafikan yang lain ya, bukan dinafikan ibadah, bukan dinafikan yang lain-lainnya dalam bentuk ketaatan. Artinya bukan itu saja, tapi yang menjadi stressingnya adalah akhlak yang baik ya, di samping juga dengan kapasitas ibadah. Kemudian beliau lanjutkan, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ini sesuatu yang layak kita jadikan qudwah, suri tauladan, bagaimana membangun rumah tangga di atas aturan Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul itu orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, berarti di atas itu tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Nah, khusus bagi kita umat akhir zaman ini sebagai kedua, itu para nabi yang lain juga baik ya. Nah, ini maksudnya khusus umat akhir zaman ini, kita sebagai umat Islam untuk menjadikan beliau sebagai qudwah, suri tauladan. Jadi beliaulah orang yang paling baik kepada keluarga-keluarganya. Kemudian lanjutkan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis rawahu Tirmizi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku sendirilah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, jadi beliau sebutkan seperti ini Bapak Ibu, juga jangan kita anggap ada sisi kesombongannya, tidak ya. Ini hanya untuk memberikan contoh kepada umat, agar contohlah segala perilaku yang baik yang beliau kemukakan dan tampilkan pada keseharian hidupnya. Nah, sampai-sampai Rasul juga bersabda ketika para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah, bagaimana beliau kepada para wanita alias istri-istrinya? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ani Aisyah ya radhiyallahu taala anha
ma daraba Rasulullah imra'atan qattun. Rasulullah sedikit pun tidak pernah memukul perempuan. Dalam hal ini terutama adalah istri-istri beliau. Tidak pernah beliau memukul perempuan ya. Mohon maaf apa yang terjadi kita lihat di zaman sekarang ini Bapak Ibu ya. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana perilaku seorang suami kepada istrinya sehingga ada istilah KDRT ya. Nah, walaupun dalam hidup berumah tangga itu ya tentu dia pasang surut ya. Ada memang hal-hal yang perlu diselesaikan, ya selesaikan dengan baik. Ya namun hal-hal dalam bentuk pencederaan kepada istri itu sangat dilarang oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sehingga beliau tidak pernah memukul para wanita-wanita ya, terutama di sini stressingnya adalah kepada istri-istri beliau. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pada sabda beliau yang lain, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun biyadihi wala imra'atun wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rawahu Muslim. Apa kata beliau berikutnya? Sabda beliau bahwasanya Rasulullah tidak pernah ya memukul siapapun dengan tangannya, baik itu perempuan atau istri-istrinya, nah juga para pelayannya, kecuali saat beliau dalam perang. Wah, kalau perang lain lagi ceritanya Pak ya, harus semangat. Nah, jadi beliau kalau cerita perang jangan coba-coba, jangan ditantang ya. Hingga para sahabat itu Pak kagum dengan Rasulullah itu ya. Nah, kalau beliau itu Pak berperang dia depan, dia paling depan. Nah, kami berlindung di leher-leher Nabi sampai begitu kepada para sahabat ya mendekat. Nah, begitulah kalau beliau sudah dalam perang. Nah, itu kemarahan yang boleh dilampiaskan bahkan pukulan, tebasan. Ya sebab perang itu kan hanya dua Pak, menebas atau ditebas, ya kan? Nah, itulah perang. Nah, jadi kalau dalam situasi yang seperti ini Rasul benar-benar nampakkan keperkasaannya, marah dan marah. Nah, kenapa? Memang saat itu situasinya dibutuhkan untuk adanya ketegasan ya dalam membela agama Allah yang mulia ini. Namun dalam keseharian kehidupan sehari-harinya beliau kepada istri dan anak-anaknya, beliau adalah orang yang paling santun. Jadi ya bahkan kepada pelayan. Nah, makanya dalam kitab ini nanti kita lihat pula bab-bab bagaimana berperilaku kepada pelayan, kepada tetangga, sampai seperti itulah oleh Imam Al-Bukhari ya. Nah, dibuat kitab ini untuk senantiasa kita lakukan hal-hal kebaikan dalam rangka mewujudkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita sampaikan saja langsung dalil-dalil yang begitu banyak ya, karena memang berkaitan dengan akhlakul karimah dalam kitab Adabul Mufrad ini. La yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi summa yujami'uha fi akhiril yaum. Nah, mohon maaf ini ya, ini urusan suami istri ya. Tidak boleh seorang suami mencambuk istrinya laksana mencambuk seorang budak. Mohon maaf, kemudian di malam-malam berikutnya dicampurinya lagi. Wah, ini kan udah kayak kuda ya, hewan ternak saja ya. Udah dicambuknya istrinya alias disiksanya KDRT-nya, nah dia itu minta jatah pula dia malam. Nah, sampai seperti itu Nabi membuat sebuah larangan, pencelaan kepada orang-orang yang tidak berlaku baik kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Ini menunjukkan bagaimana akhlak beliau dalam kesehariannya. Nah, sehingga di dalam kitab yang kemarin pernah disampaikan Ustaz kita di sini ya, bagaimana menceritakan kehidupan beliau dari lahir sampai wafat ya Pak. Nah, itu kitabnya sangat bestseller itu, laris manis ya, Mubarak Al-Furi kan. Nah, itu tebal bukunya. Nah, menceritakan bagaimana perilaku kehidupan Rasul
dari mulai beliau sejak lahir sampai wafat. Bahkan di ujung bab daripada kitab itu menceritakan bagaimana ciri-ciri fisik dan perawakan Rasulullah. Nah, sampai demikian ya, oleh pengarang dicari dengan berbagai macam referensi tentang kepribadian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar beliau itu dari segi tampilan fisik sangat menarik ya. Nah, siapa saja yang melihat beliau pasti akan jatuh cinta. Nah, itu banyak hadis-hadisnya Pak. Salah satunya pernah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ya hampir 10 tahun menjadi pelayan, jadi khodam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik itu ibunya bernama Ummu Sulaim. Anas berkata ya, saya sekian tahun menjadi khodam, jadi pelayan di rumah Rasulullah, tidak pernah sedikit pun saya dapati kekasaran dalam rumah tangga beliau ya. Nah, bahkan ketika beliau masih kanak-kanak ya, Rasul pernah menjamah wajahku, mengelus wajahku. Apa kata beliau? Seolah tangan Rasulullah itu baru dimasukkan ke sebuah bejana yang ada minyak wanginya. Padahal nggak pakai minyak wangi Pak. Subhanallah. Sampai begitu ya. Halus dan lembutnya tangan Rasulullah. Wajar karena beliau adalah manusia pilihan Allah. Ya, tentu saja diberikan Allah kelebihan demi kelebihan. Nah, memang banyak kelebihan yang diberikan kepada beliau ya. Dia nabi akhir zaman tapi merupakan sayyidul mursalin, penghulu dari segala nabi. Coba lihat Pak. Nah, beruntunglah kita umat akhir zaman ini ya. Begitu banyak diberikan kelebihan-kelebihan kepada Rasul yang membawa risalah Islam akhir zaman ini. Buat kita umat akhir zaman, beruntung kita. Nah, jadi alangkah naib sekali andai kata orang yang tidak mengetahui seutuhnya bagaimana kepribadian Rasulullah malah memberikan hujatan-hujatan yang tidak baik ya. Nah, itu kelompok-kelompok orang yang membenci Islam, nah, pasti mereka akan mencari kelemahan-kelemahan ya. Salah satunya sebagian orientalis ya. Orientalis itu kan asal katanya oriental, orang-orang timur yang mereka mempelajari tentang keislaman ya. Nah, qadarullah ketika kita kuliah dulu memang belajar tentang itu ya, karena saya kebetulan Fakultas Usuluddin ya, jurusan perbandingan agama. Ada sebuah buku bernama Orientalis ya, Orientalisme. Nah, itu oleh almarhum Buya Profesor Yusuf Suaib. Orang awak itu Bu, kelahiran Maninjau ya, Bayur Maninjau. Itu dosen kami dulu, profesor ya. Nah, beliau kalau udah menceritakan sejarah itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, termasuk bagaimana kecaman, apalagi cemoohan, cacian orang-orang orientalis yang benci kepada Islam lewat penghinaan mereka kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, macam-macam mereka buat ya. Tapi sesungguhnya apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ternyata Bapak Ibu, Islam ini semakin dihina, semakin dicaci, semakin diejek, semakin apa Pak? Semakin nampak kebenarannya. Nah, itulah kelebihan agama kita yang mulia ini Pak. Semakin diejek, semakin nampak kebenarannya. Nah, macam-macam kan orang-orang yang terkini di zaman sekarang ini. Nah, kemarin terakhir pernah saya ceramahkan Arnold van Doorn, orang Belanda itu kan dia yang buat film apa? Film menghina Islam itu ya. Nah, akhirnya dia masuk Islam dia. Dia merasa sedih karena telah menghina pribadi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi beliau tetap wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Rasulullah itu berada pada peringkat akhlak yang paling mulia. Nah, jadi mungkin itu juga alasannya Pak. Kenapa orang suka menghina Islam? Karena orang iri. Sebetulnya karena iri ya. Jadi kalau ada penghinaan dan penghujatan kepada Islam Pak, karena mereka iri sesungguhnya. Tidak bisa mereka cari kelemahan Islam itu. Tidak bisa. Akhirnya mereka iri, ya dicetuskannya lah hal-hal yang tidak baik. Namun sebagian mereka yang ingin secara ilmiah meneliti kembali apa itu Islam. Nah, setelah dia tahu Islam Pak, dia bersyahadat.
Akhirnya malah dia lebih cinta kepada Islam, mohon maaf, ketimbang sebagian kita yang Islamnya 7 turunan. Nah, terkadang seperti pula jadinya. Jadi lagi-lagi karena profil kepribadian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam inilah membuat agama Islam yang mulia ini terjaya. Terakhir ya, yakni salah satu bentuk harmonisasinya hubungan keluarga dalam rumah tangga Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di hadis berasal dari Aisyah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini unik ya, bahkan kita anggap hal yang sepele, tapi inilah sesungguhnya romantis sesungguhnya dan sebenarnya. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, sebagian kita, tidak semua ya. Saya berharap tidak kita yang hadir ini Bapak Ibu ya, kadang nonton film sinetron, nonton film-film barat, dilihatnya mereka berakting mesra, wah tengang oh dia tidak tahu nabinya lebih apa lagi, lebih harmonis, lebih mesra dari itu. Sementara itu kan tayangan, acting ya kan, jangan-jangan di balik layar cakar-cakaran ya, actingnya saja di depan media karena ditonton ya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih harmonis, lebih mesra dari itu semua. Mau bukti? Mari kita bacakan hadis tentang bagaimana kemesraan Aisyah dengan Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. In kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yu'ta bil ina'i fa asrahu minhu wa ana haid summa ya'khuduhu fayadau fahu fihi ya. Wa in kuntu la yukhajul araku faqalahu sittu faqalahu summa ya'khuduhu fayadau fahu ala maudhi'i fi. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu gambaran hadis ini ya. Bila saya sedang minum dalam sebuah bejana, cangkir lah ya, atau Rasul. Nah, jadi siapa di antara mereka yang duluan minum Pak, lalu diberikan kepada yang lainnya, misal ini Aisyah yang minum duluan lalu diberikannya kepada Nabi, dicari Nabi itu Pak, mana bekas bibir Aisyah yang setelah minum tadi. Subhanallah, kurang apa mesranya. Nah, sampai seperti itu ya. Atau sebaliknya, kalau Rasul yang minum masih ada air yang tersisa di gelas tadi, di bejana tadi, diberikan kepada Aisyah, dicari Aisyah pula Pak, di mana bekas letak bibir Nabi tadi. Kira-kira ada apa enggak itu bekasnya? Ya, tentu ada ya. Nah, sampai seperti itu. Kalau saat mungkin mereka melakukan itu ketika usia masih muda, tidak, Rasul sudah tua, sudah 60-an ketika menikah dengan Aisyah. Nah, jadi tidak ada istilah Bapak Ibu, udah tua ngapalah mesra-mesra. Tidak sebetulnya ya. Nah, kemesraan itu merupakan wujud daripada kepribadian dalam batin kita yang ikhlas, yang bersih. Nah, bagaimana pula di hal yang lain, ini juga kita rasa hal yang janggal, sepele, tapi ini kebiasaan Rasulullah yang merupakan gambaran mesranya kehidupan rumah tangga mereka. Apa katanya? Kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid tahtalifu aydina fihi ya, minal janabah, rawahu Bukhari wa Muslim wa zada Ibnu Hibban wa taltaqi aydina. Kami, kata Aisyah, mohon maaf, mandi jenabah. Ini mandi jenabah bagi yang sudah dewasa ya, alias mandi setelah campur suami istri ya Pak. Kami selalu mandi berdua. Tangan kami saling pegang memegang di bejana itu. Kami saling percik-percikan air. Subhanallah. Siapa yang lebih mesra lagi ketimbang rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi setelah mendengar ini Pak, silakan dicoba ya. Ya, rasakan sensasinya. Nah, subhanallah. Gitulah mesranya kehidupan beliau ya dengan istri-istrinya. Sampai-sampai mandi pun satu bejana. Ya sekarang kan lebih enak Bu, ada shower ya kan. Nah, mandi aja kayak mandi hujan berdua. Nah, lagi-lagi hal sepele kita mendengarnya. Tapi dari hal itu pun sampai ada hadis yang menceritakan tentang hal ini. Nah, tentu saja referensi
Dalil itu yang paling penting ya. Jadi tidak hanya perilaku yang dilakukan kosong begitu saja, tapi ada dalilnya, argumentasinya yang menjelaskan bagaimana mesranya kehidupan pribadi rumah tangga Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hal yang dalam bentuk mandi pun itu dilakukan Rasulullah bersama-sama istrinya. Nah juga Rasulullah itu sering tidur di pangkuanku, kata Aisyah atau istri-istri beliau yang lain, walaupun kami dalam keadaan haid dan beliau membaca Al-Quran. Nah, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u ra'sahu fi hijri fayaqra'u wa ana haid. Haid adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di atas pahaku. Nah, hijri itu kan kain, tentu pahanya ya. Subhanallah, mesra sekali ya. Dan beliau sambil membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Nah, lakukanlah ini Bapak Ibu ya. Nah, sebagai ibu, istri, pangkulah kepala suami kita. Atau sebaliknya, pokoknya sesuatu hal yang bentuknya kemesraan, sekali lagi dengan dalil supaya menepis bahwa tidak ada yang paling mesra kehidupan berumah tangganya kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hal yang seperti itu pun dilakukan oleh beliau demi menunjukkan kepada umat bahwa kamilah rumah tangga yang paling harmonis, yang selayaknya menjadi contoh dan suri tauladan buat kalian semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi kisah-kisah yang sangat menarik bagaimana tentang kehidupan kepribadian rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang sebesar-besarnya, yang apabila kita ambil hikmah, ibrah, pelajaran dari setiap sisi dan lini kehidupan beliau, maka akan terkagumlah kita, kagum kita ya, bahwa ternyata tidak ada manusia yang paling layak untuk dijadikan tauladan kecuali hanya rumah tangga Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup, mana tahu ada yang mau ditanya dari materi yang kita sampaikan. Persilakan. Ada Pak, Bu? Ada Bu Inai? Silakan Bu. Ya, baiklah kalau tidak ada. Jadi intinya, mari berupayalah kita, bermohon kepada Allah ya. Malah kita diajarkan ya, dalam rentetan doa kita juga disuruh berdoa ya. Apa namanya? Doa kita itu apa? Supaya kita mencintai Rasulullah baik secara qaulan, fi'lan, zahiran wa batinan. Kita doa ya. Ya Allah, jadikanlah hamba sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah. Nah, jadi orang yang mencintai Rasulullah juga kita cintai ya. Maka itu jadi dari perkataan qaulan wa fi'lan maupun perbuatan, zahiran secara zahir, wa batinan maupun secara batin. Nah, supaya dengan demikian maka insya Allah kita akan kelak bertemu dengan beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, banyak maaf atas segala yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.